Kopi sebagai salah satu minuman fenomenal dan Indonesia menjadi salah satu supplier atau juga penghasil kopi terbaik di dunia. Banyak provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sebagai penghasil kopi terbaik, tak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan. Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan menjadi salah satu penghasil kopi terbaik. Ada banyak jenis kopi yang ada di sini dan juga yang paling fenomenal adalah kopi Robusta. Lantas bagaimana nikmat dan juga proses pengolahan dari kopi Robusta yang ada di Danau Ranau? Ikuti semua dalam Drop Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi lahan perkebunan kopi terluas nasional, yakni 263.000 hektar, yang 100% adalah kebun rakyat. Sebagian besar perkebunan kopi terdapat di daerah pegunungan, tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Oku, dan Kabupaten Oku Selatan. Sumatera Selatan sebagai penghasil biji kopi terbesar dengan lahan luas 263.000 hektar ini mampu menghasilkan produksi biji kopi mencapai 130.000 sampai 140.000 ton per tahun. Produksi kopi ini lebih tinggi atau 20% dari produk nasional. Produksi ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Lampung. Perkebunan kopi di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Sumsel. Sekitar 600 kepala keluarga memiliki kebun kopi yang cukup luas dan produksi rata-rata 2 ton biji kopi per hektar per tahun. Potensi yang cukup besar di Desa Sipatuhu ini menjadikan daerah ini dicanangkan Kemendikti sebagai desa pusat oleh-oleh pendukung wisata Danau Ranau. Potensi yang cukup besar di Desa Sipatuhu ini menjadikan daerah ini dicanangkan Kemendikti menjadi desa pusat oleh-oleh pendukung wisata Danau Ranau. Kebun kopi ini menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat di desa itu, karena umumnya masyarakat menanam kopi di perkarangan rumah. Luas kebun kopi yang ada di Desa Sipatuhu memotivasi masyarakat desa untuk mengembangkan tanaman kopi tumbuh dengan subur. Hasil kopi ini diolah melalui teknologi secara sederhana dan menghasilkan kopi dengan aroma asli original. Secara singkat
sejarah adanya kopi di Sipatuhu. Sipatuhu ini lahir dibuka kurang lebih tahun 1912. Nah, di sini ini pusat perusahaan Belanda khususnya di bidang perkebunan kopi. Tenaga ahlinya diambil, tenaga kerjanya diambil dari Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itulah awal daripada desa Sipatuhu. Untuk di desa ini rata-rata masih berkisar kurang lebih 8 kuintal sampai 1 ton per kepala keluarga. Nah, artinya masih perlu pengembangan lagi. Kalau dihitung dari jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masih kurang. Artinya kurang maksimal. Petani kopi di desa Sipatuhu ini kurang lebih 600 kepala keluarga, dan semuanya mayoritas 99% adalah petani kopi. Lain itu daerah palawija atau sayur mayur hanya sekian 0, sekian persen untuk hortikultura. Ciri khas kalau kopi Robusta itu kan identik dengan rasa gurihnya Robusta, tapi kalau kopi Arabica itu kan agak masam-masam dan agak kecut. Nah, ini yang ciri khas kopi yang dibawa oleh Belanda ke Sipatuhu ini adalah kopi Robusta. Oku Selatan umumnya itu ada 70.000 hektar perkebunan kopi. Jadi kalau dihitung secara kuantitas luas wilayah memang sangat luas, tapi hasilnya masih belum maksimal atau belum memenuhi dengan harapan masyarakat kalau dibandingkan dengan mungkin dari negara-negara lain. Maka dari itu pemerintah kabupaten menggiatkan untuk memberi bantuan-bantuan berupa pupuk terutama untuk meningkatkan produktivitas itu. Selama ini petani kopi masih dihadapkan kendala pemupukan karena pupuk yang tersedia terbatas, sehingga petani melakukan pemupukan seadanya. Selama ini petani kopi masih dihadapkan kendala pemupukan karena pupuk yang tersedia terbatas, sehingga petani melakukan pemupukan seadanya. Keterbatasan pemupukan tidak menghambat petani untuk mengembangkan tanaman kopi, karena tanaman kopi ini telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat di desa Sipatuhu. Sini tuh setahun sekali. Dalam biasanya mulai awal ngunduh itu petik itu bulan 4 sampai bulan 9. Nah, terus habis itu tinggal pengolahan perawatan kebun kopi itu sendiri. Kan kebutuhan. Kalau kebutuhannya mendesak ya paling habis dijemur ini langsung giling, karena di sini itu kan otomatis usaha ini hanya kopi itulah, yang lain tidak mendukung. Jadi kopi itulah yang mendukung untuk kehidupan masyarakat Sipatuhu. Paling dikit itu sini tuh yang paling bawah itu 1 ton. 1 ton. Tapi kalau yang di pematang itu ya ada 7 ton, 8 ton. Kalau masyarakat Sipatuhu tuh minimal itu 2 ton, itu minimal. Yang kendala yang sini pemupukan. Pemupukan ini sini kurang, kadang-kadang kan beli di toko itu habis. Cuman kalau perawatan juga sudah bagus. Tapi kalau pemupukan tuh pupuknya yang kendala itu. Sebab pemupukan di sini 2 kali.
di bulan ini habis musim ini bulan 6 ini, bulan 6, nanti bulan 1, kadang bulan 2. Hasil produksi biji kopi yang diperoleh petani ini belum diolah menjadi kopi, dilakukan proses penjemuran terlebih dahulu untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas baik. Dalam proses penjemuran ini, faktor cuaca masih menjadi kendala, sehingga petani belum bisa mengolah biji kopi secara maksimal. Pengolahan biji kopi di Desa Sipatuhu ini didampingi oleh petugas dari kecamatan dalam memberikan pembinaan untuk mengelola kopi menjadi lebih berkualitas dan menjadi salah satu penunjang wisata oleh-oleh yang akan dibawa para pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Petani kopi di desa ini dibantu peralatan untuk mengolah kopi menjadi kopi khas Sipatuhu dengan rasa original tanpa campuran. Kalau dari pemerintah kecamatan biasanya ada proses pembinaan baik itu melalui UP2K ataupun ke kelompok taninya agar supaya masyarakat atau khususnya Desa Sipatuhu ini agar supaya mereka lebih meningkatkan produksi kopi dari tahun ke tahun dan juga pengolahannya mungkin Bu untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Biasanya pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh kecamatan maupun kabupaten dan dalam bentuk pengemasan, packingnya mungkin Bu itu. Pengolahan kopi ini dilakukan petani kopi secara manual dan tradisional, mulai dari pemilihan biji kopi sampai ke proses penggilingan. Pada penggilingan, biji kopi dengan mesin sehingga kopi yang dihasilkan lebih halus. Petani kopi berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan pembinaan dan bantuan peralatan dalam proses pengolahan kopi sehingga kopi yang dihasilkan berkualitas. Ada. Itu tergantung ayah. Kalau kapasitas besar ada. Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu roaster yang sedang menggiling secara manual tentunya. Dengan Bapak siapa Pak gitu Pak? Dengan Bapak Warno. Bapak Warno. Iya. Pak, ini bisa dijelaskan sedikit proses, ini namanya proses apa Pak? Ini roasting, kalau goreng lah kalau bahasa sini. Iya. Tujuannya supaya apa itu Pak? Ini supaya supaya rata kita. Oh gitu. Tapi ini masih manual atau bagaimana? Ya ini rakitan bengkel aja, istilahnya masih manual lah ini. Biasanya kendalanya apa aja Pak? Kira-kira yang biasanya dianuin sama Kendalanya roaster sini? kendalanya kematangannya ini nggak bisa rata sama karena alatnya ini alat sederhana ya, itu nggak bisa rata, nggak bisa sempurna untuk mengeluarkan aromanya, itu belum seperti alat-alat yang di di kafe-kafe itu yang. Kalau total yang dimasukin ke dalam alat roaster ini Pak ya namanya? Iya. Berapa kilo sih Pak? Atau berapa ton? Ini kalau yang ini 75 kilo. 7 kilo. Ada juga yang 15 kilo ada. Biasanya penggilingannya berapa ini nih? Berapa lama? Kalau ini 1 jam. 1 jam ya Pak? Iya. Biasa berapa sehari berapa apa?
Produksinya berapa banyak Kalau yang menggunakan alat ini ya? Kalau yang ini yang 75 kilo ini bisa 3 kintal ini satu hari. 3 kilo. Kalau yang 15 kilo itu 90 kilo. Oh iya. Iya, Berarti iya. memang ini memang didesain sendiri ya karena Ya. Jadi pemirsa memang benar-benar masih manual semua dan ini memang karya dari sendiri dari Bapak Warno tentunya membuat ini semua mulai dari rantai-rantai dan juga ini semua. Oke Pak, terima kasih. Iya. Oke. Kopi Sipatuhu ini sudah banyak dikenal masyarakat, baik dari sekitar desa dan Kabupaten Oku Selatan, juga telah merambah ke berbagai kabupaten dan kota. Meski kopi Sipatuhu ini masih belum memiliki hak paten seperti kopi daerah lain. Pemasaran kopi di desa Sipatuhu ini belum ada penampung khusus dari perusahaan atau toko. Umumnya para pengunjung yang datang ke Kabupaten Oku Selatan langsung mendatangi lokasi pembuatan kopi Sipatuhu. Ya untuk sementara ini wilayah Sipatuhu ini terus menyebar ke Kecamatan Paring Agung. Terus kemarin itu stempelnya ada yang ke Martapura, ke Belitang, bahkan ke Jakarta, terus ke Karang itu. Terus ada yang ke Jawa, ke Timur. Inginnya ya yang dipermudah itu, misalnya ngemas yang secara cepat gitu gimana caranya gitu. Harganya itu 1 kilonya itu 50.000. Terus kalau kemasan itu ada yang 15.000, ada yang 12.000, ada yang 30.000 dan ada yang 40.000. Mengenai harga jual kopi, tergantung dari warna biji kopi dan rasa, sehingga kopi desa Sipatuhu memiliki beraneka macam rasa dengan rasa tetap original yang mendominasi. Kopi Sipatuhu saat ini sudah dikenal pengunjung yang datang ke Kabupaten Oku Selatan. Meskipun di daerah ini banyak kopi lain yang mencirikan daerahnya masing-masing. Bagi penggemar minum kopi, tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Danau Ranau tidak membawa kopi ini sebagai oleh-oleh kepada kerabat, teman, dan keluarga. Kopi Sipatuhu memiliki cita rasa yang berbeda dengan kopi lain di daerah Kabupaten Oku Selatan, bahkan penghasil kopi dari kabupaten lainnya. Meskipun banyak kopi yang telah diminumnya, namun kopi di desa Sipatuhu ini benar-benar berbeda dengan rasa original. Dengan minum kopi, menambah semangat kerja, menginspirasi dalam berkarya, selain menjadikan tubuh lebih fresh. Sehingga kopi bisa dijadikan sebagai awal memulai suatu kegiatan rutin sehari-hari. Kopi Sipatuhu, kalau saya sudah menikmatinya mulai dari tahun 2014 ya. Jadi memang kalau bagi saya memang ada budaya tersendiri dari kopi. Nah, Sipatuhu ini yang saya tahu memang budaya kopinya atau karakternya itu digoreng atau di roasting itu dalam kelas yang medium. Jadi memang
rasanya itu untuk para pencinta kopi yang ngopi tanpa gula itu memang enak gitu. Dan memang kita tahu bahwa kopi Sipatuhu ini adalah Robusta, dominannya Robusta, dan saya sendiri adalah pencinta Robusta, dan Sipatuhu memang banyak menghasilkan fine Robusta, petik merah, jadi ngopi di Sipatuhu ini memang luar biasa dan enak. Alhamdulillah semenjak kenal kopi Datuk Kopi sehari sampai 3 kali, rasanya udah enak. Di Martapura itu kopi kan banyak campuran, jadi kenal kopi ini, wah candunya enak. Kopi Sipatuhu wangi, gurih, beda sama kopi lain. Terus juga kopinya enak buat minum terus. Potensi kopi di desa Sipatuhu ini terus ditingkatkan dan diolah semaksimal mungkin dengan rasa yang mencirikan daerah masing-masing. Dalam pengolahan kopi perlu ditingkatkan agar aroma kopi khas Sipatuhu tetap ada sehingga menjadi ciri tersendiri dan bisa dikenal pengunjung dari lokal maupun mancanegara. Mendukung desa Sipatuhu sebagai daerah pusat oleh-oleh, pendukung objek wisata Danau Ranau akan mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa. Untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, berkunjung ke desa Sipatuhu mencari kopi khas Sipatuhu perlu dikemas semenarik mungkin agar bisa bersaing dengan produk lainnya. Kopi khas desa Sipatuhu ke depan akan menjadi salah satu produk unggulan yang digemari masyarakat lokal, nasional maupun mancanegara. Ilustrasi. Pada gilirannya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sipatuhu, umumnya Kabupaten Oku Selatan, bahkan menjadi aset produksi unggulan nasional. Kopi merupakan minuman fenomenal asal Indonesia. Banyak kabupaten dan juga provinsi penghasil kopi terbaik dari Indonesia. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian kopi dan juga mensejahterakan para petani-petani kopi yang ada di Indonesia. Saya Rizky Dika Saputra, terima kasih.